إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز واتقوه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في العيادة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita tahun ini benar-benar bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan ialah untuk membentuk hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Hadirin rahimakumullah, namun demikian nampaknya masih ada sebagian kaum muslimin yang memahami bahwa ketakwaan itu terbatas pada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga bagaimana hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas saja. Padahal sejatinya hadirullah, kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Allah taala juga memperingatkan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Tapi manusia tetap saja sering berbuat kerusakan di muka bumi ini
Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala telah nyata, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Hadirin Allah, Allah juga taala memperingatkan bahwa kita adalah khalifah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, mengelola bumi, tapi juga dengan menjaga kelestariannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hadirin rahimakumullah, nilai-nilai ini kemudian dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah aktivis lingkungan terbesar di dunia. Jauh sebelum SDGs diperkenalkan tahun 2015. Jauh sebelum ESG diperkenalkan tahun 2004. Jauh sebelum deep ekologi atau filsafat lingkungan diperkenalkan dalam forum-forum ilmiah, Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana agar kita berbuat baik pada lingkungan kita. Perhatikan misalnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menyuruh kita, memberitakan kita untuk melakukan tasjir atau penghijauan. Rasulullah SAW sabda, "Ma bin muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam pohon, kemudian ada gurun, ada manusia, ada hewan yang memanfaatkan sesuatu dari pohon tersebut, melainkan semuanya menjadi sedekah buat dia, bahkan bisa menjadi sedekah jariyah. Bahkan ketika dicuri dalam periwayatan lainnya juga menjadi sedekah buat dia, walaupun dia tidak tahu. Subhanallah. Sebaliknya hadiratullah, Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras, siapa yang menebang pohon secara semena-mena, maka ancamannya sangat keras. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW sabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu raqsatan finnar." Siapa yang menebang pohon tanpa alasan yang diperkenankan, maka Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan kepalanya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal yang lain, misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlaku hemat, berlaku sederhana. Suatu waktu Rasulullah SAW melewati seorang sahabat yang sedang berwudu, namanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasul perhatikan saat ini berwudu dengan agak boros. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma hadas Sa'ad ya Sa'ad?" Mengapa boros sekali Sa'ad? Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Afil wudu'i Sa'ad?" Ya Rasulullah, saya lagi wudu, saya lagi ibadah. Apakah dalam ibadah wudu ada pemborosan? Apa kata Rasulullah? "Na'am, wa in kunta fi nahril jahri." Benar, dalam wudu, dalam ibadah terdapat pemborosan. Walaupun engkau berada atau berwudu di sungai yang mengalir. Subhanallah, hadiratullah. Hadis ini mengajarkan pelajaran penting buat kita untuk tetap hemat, tidak boros, meskipun sumber daya sedang melimpah. Meskipun kita bisa bayar, tetap saja tidak boleh boros. Wala tusrifu
Innallaha la yuhibbul musrifin. Hadirin rahimakumullah, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan juga nabi-nabi yang lainnya untuk berbuat baik kepada lingkungan. Nabi Sulaiman misalnya digambarkan di dalam surat An-Naml di dalam Al-Quran, hatta idza atau ala wadin nam, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang besar sampai ke sebuah lembah, tiba-tiba ada seekor semut yang berkata, menyeru kepada kaumnya sesama semut. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman hadrakumullah? Fatabassama dhahikan min qaumiha. Nabi Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena Nabi Sulaiman memahami bahasa semut. Dan apa yang dilakukan? Nabi Sulaiman berhenti sejenak, memberikan waktu pada para semut untuk masuk ke dalam sarangnya. Subhanallah. Hadis ini atau kisah ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuasaan kita, tidak boleh mengabaikan ekosistem sekecil apapun. Hadirin rahimakumullah. Hadiratullah, pada intinya marilah kita jaga lingkungan kita, jaga hutan kita, jaga laut kita, buang sampah di tempatnya, kelola sampah dengan baik, karena itu adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Allah, salah satu bentuk kerusakan lingkungan terbesar di dunia adalah peperangan. Saat ini saudara-saudara kita di Iran, di Palestina, dan di kawasan sedang menghadapi eskalasi yang luar biasa. Majelis Ulama Indonesia melalui surat tertulisnya nomor 28 tahun 2026 mengecam agresi Israel dan juga Palestina terhadap negara-negara tersebut karena dianggap telah mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan juga kedaulatan. Hadirin Allah, salah satu bentuk ketakwaan juga adalah kepekaan terhadap saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak hadir empati, tapi juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong saudara-saudara kita di sana dan juga memberikan perlindungan kepada segenap kaum muslimin di sana dan juga di seluruh dunia, termasuk di negeri kita tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا والمسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. فاسألوا من فضله يزدكم وذكر ما يخلق الله يعقل ما تسعون.